Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, ketua kelas silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mau absensi dulu. Amrila, Dinda, Erna Moni, Ersal. Ketua kelas hari ini yang tidak hadir siapa? Semuanya hadir, Bu. Semuanya masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kalau masih semangat, Ibu minta yang punya topi-topi masih ada di kepala silahkan lepas. Kemudian buku-buku di atas meja selain catatan kimia masukkan dalam tas lalu dimasukkan di bawah laci silahkan. Kita masuk pada materi apa yang akan kita pelajari pada siang ini. Sebelumnya, Ibu ingin mereview kembali ingatan kalian tentang materi yang sebelumnya yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Teori asam dan basa dan apa lagi? Ciri-ciri asam dan basa. Oke, berkaitan dengan ciri-ciri asam dan basa. Ada yang masih ingat ciri-ciri asam apa saja? Oke, silakan Dinda. Ketika dicicipi terasa asam, bila disentuh terasa kesat, dan Tersebut Ibu ingin kalian mengamati gambar yang ada pada layar. Gambarnya jelas? Jelas, Bu. Oke, perhatikan di gambar situ, gambar apa saja ada pada layar situ? Jeruk dan HCl. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira jeruk dan HCl itu sifatnya asam atau basa? Asam. Oke, siapa yang bisa jelaskan ke Ibu bagaimana caranya kalian mengetahui jeruk itu dia asam? Silakan Jana. dengan cara dicicipi. Oke, dengan cara dicicipi. Benar, jeruk ketika dicicipi ada rasa asamnya? Benar. Selanjutnya HCl. Bagaimana cara kalian mengetahui HCl itu dia asam? Dengan cara mengukur pH-nya. Oke, dengan cara mengukur pH. Jadi perhatikan, tidak semua jenis asam dan basa itu bisa kita cicipi atau bisa kita sentuh. Ada beberapa asam yang tidak bisa kita cicipi atau kita sentuh. Salah satunya itu asam basa dalam laboratorium. Salah satu contohnya yaitu HCl. Nah, untuk tahu dia itu asam atau basa, maka kita bisa mengukur pH lalu. Oke. Berkaitan dengan hal tersebut, maka materi yang akan kita pelajari pada siang ini yaitu indikator asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang ini, yang pertama
Siap, Bu. Kalian simak baik-baik video berikut dengan baik. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Bagaimana pendapat kalian terkait fenomena tersebut? Kira-kira apa hubungan dari fenomena tersebut dengan kehidupan keseharian kalian? Silahkan, siapa yang menjawab? Ya Bu, Oke, Elsa silahkan. sangat berkaitan karena pencemaran air tidak terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di sekitar lingkungan kita. Oke, jadi perhatikan menurut Ersal fenomena tersebut sangat berkaitan erat karena pencemaran air tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tetapi juga di sekitar kita. Benar? Benar. Semua setuju? Setuju. Semua sepakat? Sepakat. Kalau semua sepakat berarti dari fenomena tersebut apa yang ingin kalian ketahui berkaitan dengan pencemaran air? Siapa? Oke, Rizky Haryanto. Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar? Oke, berarti rumusan masalah yang pertama yang akan kita selidiki adalah yang pertama bagaimana? Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar? Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar? Oke, lanjut, ada lagi? Oke, Intan dulu, Intan. Silakan. Bagaimana cara menentukan kualitas air yang baik atau yang sehat untuk konsumsi? Bagaimana cara menentukan kualitas air yang baik atau yang sehat untuk dikonsumsi? Oke. Lanjut, tadi siapa yang katakan? Pilkum, silakan. Apa sajakah ciri-ciri air yang baik dikonsumsi? Apa sajakah ciri-ciri? Air yang baik dikonsumsi. Apa sajakah ciri-ciri air yang layak dikonsumsi? Oke, lanjut, ada lagi? Oke, untuk membahas keempat rumusan masalah yang sudah kalian buat secara bersama ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu kabari untuk ketua kelas. Sudah tak? Sudah. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian melakukan eksperimen, Ibu akan bagikan kalian bahan ajar LKPD dan buku paket. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kemudian yang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 akan membahas rumusan masalah bagaimana cara
3. Kemudian kelompok 4 mana? Kelompok 4 akan membahas tentang apa sajakah ciri-ciri air yang layak dikonsumsi. Sudah masing-masing kelompok sudah tahu dia punya masalah yang akan diselesaikan? Ya. Kemudian perhatikan, karena kita akan melakukan praktikum kali ini dia punya rancangan atau prosedur pelaksanaan itu kalian sendiri yang cari. Untuk itu silakan boleh buka di Google, boleh nonton di YouTube, boleh cari di buku paket dan sebagainya yang ada di situ untuk panduan kalian membuat rancangan. Silakan.
biru. Sedangkan ketika lakmus berwarna biru dicelupkan ke dalam air kapur berubah menjadi warna biru. Bisa dikategorikan sifat dari air kapur basah. Yang kedua, air keras. Ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam air keras, lakmus merah menjadi lebih merah. Dan begitu pula dengan lakmus biru tetap berwarna biru. Sifat Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada saudara kedua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada saudari kedua, saya persilakan. berdasarkan hasil praktikum berbagai hasil percobaan pertama. Yang pertama, air sabun perubahan warna lakmus merah berubah menjadi warna biru. Lakmus biru tetap berwarna biru, sifat larutan basah. Yang kedua, air kapur perubahan warna lakmus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya kembali bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan adalah, apa dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air terhadap profil? Apa dampak dari pencemaran air terhadap makhluk hidup? Silahkan kelompok 2 silahkan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air terhadap makhluk hidup? Jawabannya, dampak terhadap manusia. 1. Manusia akan mengalami kekurangan air bersih, terutama air minum. 2. Air yang tercemar dapat menjadi sarang penyakit. Dampak terhadap hewan dan tumbuhan. 1. Hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitar perairan yang airnya tercemar bisa mati akibat pencemaran air. Apakah Anda menerima jawaban dari kelompok kami? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Mungkin itu saja pertanyaan. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4 dan 5. Luar biasa, praktek sudah bagus, kemudian presentasi juga luar biasa dari masing-masing kelompok. Oke, jadi perhatikan air yang tercemar ini kita bisa menguji kualitas air dengan menggunakan indikator asam dan basa. Salah satu indikator yang bisa kita gunakan dengan praktis kemudian hasilnya lebih akurat yaitu dengan menggunakan pH Kemudian perhatikan yang dikatakan dengan air yang sehat yang kita layak minum itu, yang pertama air tersebut dia tidak boleh berwarna. Kemudian yang kedua tidak boleh berbau. Kemudian yang ketiga pH-nya harus netral. Misalkan 6,5 sampai dengan 7. Oke, jadi perhatikan dari hasil percobaan tadi ada beberapa yang pH-nya sama. Misalkan air keran tadi sudah perhatikan ada yang pH-nya 7. Kemudian air selokan, air garam juga demikian kan? Nah, mengapa air garam dan air selokan ini tidak bisa dijadikan air minum? Karena yang pertama air selokan tadi warnanya coklat. Jadi sekalipun pH-nya menunjukkan pH yang netral tapi warnanya coklat, berwarna dan berbau. Kemudian air garam tadi pH-nya juga sama tapi dia berbau. Kemudian ada NaCl di dalam garam kan? Jadi ketika diminum pasti akan terasa asin. Oke. Agar kalian lebih paham terkait dengan indikator asam basa ini, silakan simak PowerPoint berikut. Jelas? Jelas. Oke. Yang mau catat silakan, yang mau diambil buat catatan boleh. Dibaca-baca silakan.
Kita ada bahasa paham? Kalau paham, kira-kira dari yang tadi sudah kita lakukan, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Silahkan, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Supa, silahkan. Kesimpulannya yaitu indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Oke, ada lagi? Oke, Dahlia, silahkan. Zat asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+. pH-nya turun dari 7, sedangkan basa merupakan zat yang menghasilkan ion OH- dengan pH lebih dari 7. Saat menggunakan kertas lakmus, zat basa akan membirukan kertas lakmus dengan warna merah, sedangkan zat asam akan memerahkan kertas lakmus yang berwarna biru. Oke, semua sepakat dengan kesimpulan yang dibuat? Sepakat, Bu Benar. Oke, aku sepakat dong sama teman-teman kalian. Ibu minta yang ada buku-buku di atas meja semua dimasukkan di bawah laci, kemudian LKPD yang tadi dikumpulkan. Di atas meja hanya ada pena alat tulis, silahkan. Yang buku-buku semua LKPD bahan ajar semua dikumpulkan. Yang ada di atas meja hanya pena. Hanya pena. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal. Jangan lupa tulis nama. Minggu depan kita pertemuan dengan materi berikut yaitu rumus rame, begitu nilai pH dan pH. Iya, Bu.
untuk hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali kita memulai dengan doa, maka mari kita tutup juga dengan doa. Ketua kelas silakan kita. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi begitu PH dan PO. Oke. Buat kelompok sebelum pulang, alat-alat yang ada di atas meja dibersihkan, dimasukkan dalam ember. Oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.